warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk di praktikum simbiosis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu simbiosis parasitisme, merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak yang lain. Dapat kita lihat di sini di tanaman pohon jeruk. Nah, di sini terdapat kutu putih dan pohon jeruk yang dirugikan di sini adalah pohon jeruk karena kutu putih ini mengganggu aktivitas pada daun jeruk yang mengakibatkan daun jeruk robek. Selanjutnya di sini ada kutu putih pada daun ubi. Nah, dapat kita lihat sendiri di sini di batang daun ubinya banyak sekali kutu putih yang menempel pada batang tanaman ubi. Nah, selanjutnya kita dapat siput. Nah, siput atau keong. Keong ini berada di dekat perairan sawah-sawah. Di sini banyak sekali keong yang bisa mengakibatkan padi-padi ini biasanya pada rusak. Nah, di sini keongnya kita lihat banyak sekali. Nah, ini saya coba ambil untuk mengecek keong yang tadi. Nah, ini dia yang sering merusak tanaman padi. Nah, lanjut di sini ada pohon mangga yang daunnya itu habis dimakan ulat. Selain itu, di sini juga terdapat jamur pada daun jambu biji. Nah, dapat kita lihat inilah yang mengakibatkan pohon tanaman mangga kerdil atau kurang berbuah karena adanya serangga atau hama yang menempel pada tubuh tanaman pohon mangga ini, seperti adanya bercak-bercak hitam atau kecoklatan yang mengakibatkan daun kering. Selanjutnya, manusia dengan nyamuk. Nah, darah manusia dihisap nyamuk dan dapat juga menyebabkan penularan penyakit malaria dan demam berdarah serta cikungunya. Nah, nyamuk di sini memperoleh makanan dari menghisap darah manusia. Nah, di sini dia masuk di simbiosis parasitisme. Selanjutnya di sini kita lihat ada ayam dan beberapa anak ayam. Nah, di sini kita akan memperlihatkan simbiosis parasitisme, yaitu kutu ayam beserta ayamnya. Nah, di sini yang bersifat parasit yaitu kutu. Kutu ini bisa bersarang pada bulu-bulu ayam dan hidup menggerogoti anggota tubuh ayam lainnya. Selanjutnya di sini ada hubungan antara kutu pada rambut manusia, yaitu kutu memperoleh keuntungan dikarenakan ia mendapat makanan dengan cara menghisap darah dari kulit manusia. Nah, sedangkan manusia rugi, di mana manusia merasa dirugikan karena gara-gara dihisap darahnya yang mengakibatkan kulit kepala menjadi gatal serta adanya telur-telur kutu yang bersarang pada rambut yang ada di kepala. Nah, di sini saya lagi melakukan praktikum mencari kutu pada rambut manusia. Dapat kita lihat di sini banyak sekali kutu yang telur-telur kutu yang menempel pada rambut manusia. Nah, inilah salah satu contoh parasit pada tubuh manusia. Nah, lanjut di simbiosis komensalisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satunya mendapat keuntungan sedangkan yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Nah, di sini dapat kita lihat tumbuhan yang tumbuh pada pohon mangga seperti tumbuhan paku, dan di sini tumbuhan paku ini hidup menempel pada pohon mangga tetapi tidak merugikan. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah interaksi antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Dalam hal ini, tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon mangga dengan tujuan untuk mendapatkan air, sinar matahari, dan senyawa lainnya. Semua dibutuhkan untuk melaksanakan fotosintesis.
Nah, lanjut di simbiosis mutualisme, di mana bila dua spesies makhluk hidup hidup bersama masing-masing mendapat keuntungan dan kedua populasi dapat berkembang dengan baik. Di sini dapat kita lihat contoh pada tanaman dan tanaman bunga dan kupu-kupu. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lainnya menjadi begitu penting bagi dirinya. Interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai memakan sari manis atau nektar pada bunga, sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari. Nah, ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadilah proses penyerbukan pada suatu bunga. Jadi kesimpulan dari praktikum ini yaitu simbiosis parasitisme adalah simbiosis antara dua makhluk hidup yang merugikan makhluk hidup yang ditumpangi. Kemudian yang kedua, simbiosis komensalisme adalah simbiosis antara dua makhluk hidup yang tidak merugikan atau menguntungkan makhluk hidup yang ditumpangi dan makhluk hidup yang menumpang memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, simbiosis mutualisme adalah simbiosis antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan bagi kedua makhluk hidup tersebut. Sekian.